Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Halo guys, kita hari ini sepeda pagi dengan keluarga. Meskipun pesertanya cukup 4 orang, tetapi nikmatnya luar biasa. Kita hari ini akan menuju ke sebuah tempat sejarah yang hubungannya hadirnya Kabupaten Ponorogo. Mungkin bagi yang warga Ponorogo pernah tahu tentang Bantarangin. Kita akan ke sana. Sebuah tempat. Jadi di sana itu nanti ada monumennya, guys. Monumen ya mengenang tentang Kerajaan Bantarangin. Mungkin kalau guys tahu, ya itu loh, kalau melihat reok itu pasti ada raja yang gagah perkasa. Nah, itu kalau melihat reok. Selanjutnya ada banyak penunggang kuda yang kalau di reok para penunggangnya itu cantik-cantik ya. Kalau di Ponorogo dikenal dengan jadil. Ada orang yang kocak dan itu menjadi perhatian setiap tampilan reok. Oke, kok malah cerita tentang reok Ponorogo. Oke guys, kita sekarang ini sudah sampai di perempatan Pasar Regi. Ini mendekati perempatan, jadi kita harus super hati-hati karena kalau melihat di kanan kiri itu banyak kendaraan. Di sebelah kanan itu ya, kalau dilihat itu ada tulisan Pasar Regi yang belum diresmikan, yang sudah lama tidak ditempati. Itu patung digambarkan kelihatan, guys. Patung ya, di Ponorogo memang hampir setiap perempatan itu ada bundarannya untuk memudahkan bagaimana para pengguna jalan tidak atau super hati-hati jauh dari kecelakaan. Oke, ini kita tetap berempat. Di suasana pagi ini kita menyenangkan. Jadi yang paling penting pada pagi hari ini kita ingin mencari suasana yang lebih sejuk lagi. Ya, karena Monumen Bantarangin itu di dekat sawah. Kalau dahulu pada waktu masih ada, maksudnya masih jaya-jayanya sebagai kerajaan, sebagai Cikala Bakal Ponorogo, meskipun ada cerita lain, nanti kita akan mendengarkan sebuah cerita juga tentang kisah kisah sukses Ponorogo. Jadi Bantarangin itu sebuah kerajaan yang hadirnya reok. Meskipun nanti ada juga versi yang lain, karena versi reok hadirnya itu 3 versi. Wah, guys, nggak apa-apa ya. Kita meskipun sepedahan tetap kita ngobrol sambil bisa mengencerkan otak kita, guys. Tetapi ini tidak berat karena kita ngomong tentang budaya, kesenian yang itu hubungannya dengan sebuah daerah, dan biasanya hal ini menyenangkan karena biasanya orang-orang itu taunya itu ya riok tanpa ada sebuah sejarah yang panjang. Ini sudah mendekati perempatan lagi, perempatan Tambak Bayan tentunya, guys, kalau di sana itu. Dan nanti kita akan rame. Di kanan kiri suasananya memang masih pagi ya, jadi belum begitu rame. Kita masih aman-aman saja berempat. Oh ya, guys, tadi belum saya kenalkan ya. Saya sendiri yang ada di konten, ya sesuai dengan nama konten ini. Di belakang itu ada Mbak Lis. Mbak Lis itu yang pakai kaosnya atau jilbabnya apa ya itu? Abu-abu ya? Ya abu-abu lah.
Yang sebelah kiri tadi Mbak Novi, dan yang ini kita balik, maksudnya syutingnya dari belakang. Yang pakai kaos putih ini namanya Mas Bambang. Mas Bambang, yang di depannya itu adalah Mbak Novi. Ini kita melewati jembatan Sekayu namanya. Jembatan Sekayu. Ya, sebelah kanan kiri ini banyak water pecel. Ya, guys, kalau ke Ponorogo pasti menikmati pecel water. Di sebelah kanan ini ada banyak, sekitar berapa ya, 4 atau 5 warung yang di situ. Nah, itu di sebelah kanan itu kan kelihatan itu sudah mulai buka. Jadi lebih baik mampir sini kalau sudah rasa lapar. Itu beberapa kendaraan sudah parkir sebelah kanan jalan, dan tidak ada masalah. Mereka awalnya satu warung tetapi selanjutnya berkembang dan berdiri masing-masing dan tidak ada masalah. Bukan menjadi pesaing yang membahayakan tetapi malah menghasilkan rezeki. Ya, semoga aja sang para pedagang pecel yang ada di situ juga merasakan seperti itu, karena saya melihatnya mereka bisa berjalan bersama-sama dan bisa menghasilkan. Ini Mbak Lis ini di paling depan menikmati suasana yang udara yang nyaman. Pak Novi juga terus mengayuh sepedanya, karena jalannya memang kalau berduaan, maksudnya kanan kiri dua, kan kebetulan sudah terang benderang. Jadi kalau ada mobil lewat itu nanti akan terganggu. Ini suasana Ponorogo mengarah ke barat. Jadi dari kota mengarah ke barat itu mengarah ke Wonogiri. Kalau ke timur itu mengarah ke Trenggalek. Nah, ini kita sudah mau masuki Bantarangin, ada tulisannya ini. Bantarangin, kita memasuki pintu besarnya. Seperti pintunya di Majapahit ya. Tapi sebetulnya ini di Bantarangin. Suasananya lebih desa karena ya ini kalau kita melihat memang di desa. Padahal kalau pada waktu zamannya, ya di sini ini adalah sentral kekuasaan atau sentral kerajaan. Tapi pada saat ini, itu suasana berganti. Yang namanya hidup itu begitu. Dulu rame, sekarang sepi. Dulu sepi, sekarang rame. Dulu suka permainan ini, sekarang berbeda. Jadi itulah. Kanan kiri kelihatan kan, di situ banyak lahan kosong, pohon-pohon pisang, dan bahkan sawah ya guys. Sawah guys, kalau sebelah kanan ini guys, ini ada kuburan ya, kuburan ya yang sudah tua. Astana Mulia itu tentunya sudah sangat tua, sudah generasi ke generasi. Kalau ini adalah masjid, kalau melihat bangunannya kelihatannya masjid dari yayasannya Pak Harto. Modelnya seperti Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila. Ya, kita melihatnya dari model bangunannya. Oke, ini sudah hampir mendekati, mungkin sekitar setengah kilo lagi, atau ya mendekati setengah kilo lagi kita nyampe di lokasi. Jalannya memang perlu pelan-pelan karena tidak ada suasana sesudah hujan. Jadi ada genangan-genangan sedikit. Kalau kita cepat, nanti baju kita yang belakang itu kotor guys. Jadi sabar guys. Tapi kalau pengen ke sana, kalau suasananya tidak hujan atau bukan hujan, itu aman-aman saja. Sebelah kiri ini kelihatan ada sawah-sawah ya, ada pohon jati. Ini menunjukkan memang suasana di sana lebih sejuk, lebih nyaman, berbeda dengan dahulu. Jadi kemungkinan sawah-sawah, kebun-kebun di sebelah kanan kiri ini yang kita lihat ini, dahulu pada waktu Kerajaan Bantarangin Jaya, kemungkinan ya rumah-rumah tetapi rumah model dahulu. Dan sekarang menjadi tempat bercocok tanam orang-orang. Ini kita melihat beberapa rumah yang dekat Bantarangin, dan terlihat juga ya
suasananya sawahnya. Oh, itu Mas Bambang. Halo guys, katanya Mas Bambang. Ya, karena tidak pakai mic tadi kita tidak mendengar betul. Nah, ini Mbak Novi serius, Mbak Lis juga serius mengayuhnya sehingga tidak melihat kita yang ada di samping dan di belakang. Wah, itu kelihatan. Ini adalah patung Klono Siwandono. Assalamualaikum, selamat pagi. Ini sudah sampai lokasi, yaitu di Monumen Bantarangin. Mbak Lis sama Mbak Novi sudah mulai pelan-pelan untuk kayuhan sepedahannya. Sudah kelihatan tulisannya Monumen Bantarangin. Suasana juga sepi, menunjukkan bahwa udaranya pasti segar, sehat, menyehatkan kita. Kita nyampe di Monumen Bantarangin, sebuah monumen sejarah di Ponorogo yang hubungannya dengan hadir cikalnya Ponorogo. Jadi sebelum Ponorogo hadir, yang identik dengan Ponorogo itu ya Riok Ponorogo. Ada salah satu cerita itu hubungannya dengan Bantarangin, tetapi ada cerita lain itu hubungannya dengan bagaimana Ki Ageng Kudu Suryo Ngalam itu menampilkan sebuah sayembara siapa yang bisa menghadirkan ya kesenian yang bisa menghadirkan masyarakat, bisa menarik simpati. Juga ada cerita tentang bagaimana kerajaan Ponorogo melamar Dewi Songgolangit kerajaan Kediri. Ya, kalau itu yang hubungannya dengan Bantarangin ini. Jadi Bantarangin, Dewi Songgolangit, kerajaan Kediri. Tetapi kalau versi Suryo Ngalam adalah itu hubungannya dengan menampilkan sebuah kesenian. Kemungkinan pada waktu itu unda-undi lah, atau hampir bersamaan sudah ada cikal bakal. Tetapi intinya semuanya untuk bagaimana Ponorogo hadir dan tidak jauh dengan kerajaan Kediri dan Majapahit. Ayo kita lihat. Ini Mbah Tobron Warok Ponorogo yang bertempat di Sumoroto, salah satu mbah kita, saudara kita. Bantarangin mau ceritanya pripun niku? Monumen Bantarangin niku ceritanya pripun kok sepi? Ya memang di sini itu kan kerajaan Wengker kedua. Mandinya kan. Mboten di tempat monumen itu atau di tempat lain? Ya di situ. Di situ itu. Di tengah tanah itu, terus yang di luar itu dibeli oleh yang namanya Mbah Imam. Oh, Mbah Imam. Tunggak. Oh, Mbah Imam Tunggak. Ku hari Imam Tunggak lemah kuwi terus diserahke di monumen. Dideki Bangunan niku nggih. Klono Siwandono. Patung Klono Siwandono. Nggih. Jadi itu memang di sini. Klono Siwandono itu Rajanya raja Wengker kedua. oh Wengker kedua ya. Yang cerita dengan Dewi Songgolangit gini nggih. Ya, yang seneng dengan Dewi Songgolangit. Nah, kan Oh. sehingga di Ponorogo ini ada dua versi Songgolangit. Ya, yang namanya tak gigi, jadi Songgolangit anu Bantarangin iki. Bantarangin. Nggih. Ya Kudu. Ah, nggih, lagi kan ada dua versi. Jadi versi Songgolangit itu percintaan, Nggih. versi
Ki Ageng Kutu itu membentuk orang menjadi kuat. Warok. Nah, terus sing dimbani Mbah Pi Marpi. Marpi. Nggih, Marpi. Mardi. Ah, betul. Terus akhirnya di sana memang terjadi perguruan gula wetah awak itu ada zaman zaman Ki Ageng Kutu. Nah, terus sekarang yang menjadi dipakai untuk festival Riok Nasional itu sekarang adalah gabungan antara versi Songgolangit dan versi Kutu, Ki Ageng Kutu. ono cukup waroke melok ini sijone. Oh, jadi dua-duanya wonten ngoten nggih. Versi ketiga versi satu antara ini versi dua Ki Ageng Kutu versi ketiga pengembangan Nggih. pengembangan menjadi versi panggung. Oh, versi panggung. Versi panggung itu terjadi pada tahun 1990 nalika kondisi ulang tahun Joyo Desember tahun 1992 Riok 100 yang 19. Riok 100 gamelan 1. Rioknya 100, gamelannya cuma 1. Sedang dulu riokan itu kan tiap kelompok mempunyai gamelan. Betul. Itu merupakan tantangan. Kok bagus terus dihargai kalau Parto dikai padepokan riok itu. Oh. Dihargai waktu itu anunya Sularto anunya terus Patrimane Raden Hartono terus kasate Oh, Pangdam Jawa Timur Pak Hartono wekdal niku. ya kayak gitu terus kasate Ismoyo Ismoyo Nandar wong situ wong Bondowoso. Nggih. Sunandar Ismoyo Wismoyo Nandar. Arif Munandar Nggih. itu yang munculnya PP tahun 19. Aturan tidak boleh kawin karena Pak Harto Butin membuat aturan Pak Harto bentukan ratunya kalau Wismoyo Arif Munandar ya ora ratu. Mboten, ceritane Klono Siwandono kalih Ki Ageng Kutu kan riyen Klono Siwandono. Iya, Jauh kan ceritane. mengertiga. Oh, ini wong ketiga. Ini mengertua. Oh, ini wong kedua. Kutu itu wong ketiga. Kutu itu bukan mengertiga. Kutu itu Ponorogo wilayah timur Ya. yang gelem nompo Pondokatong. gelem nompo Mojopahit Mengakui sebagai bagian dari Majapahit. Nggih. Tentang Majapahit. Nah, jadi dia itu mengakui bahwa Ponorogo ini menjadi Bagian dari Majapahit. Majapahit. Itu bukan nanging terus di ora seneng mergo sing jenenge ratu Brawijaya 5 nggih. nikah dengan Sri Dempo. Nggih. Terus dipengaruhi pemerintahan itu oleh Sri Dempo. Nah itu terus dia mensipir Riok itu sangka ndas macan diikuti perang itu sebagai Protes. protes. Oh. Lah ini bukan begitu. Gini ora rabi-rabi ngipi kepethuk wong ayu kediri terus dilamar. Terus tadi bagus terus akhirnya ada tantangan itu saya dipanggil Pak Hartono ke Surabaya. Aku bawa kucing Pak Lurah Komari. Saiki jumure karek aku arep Pak Lurah Komari, Mas. Lurah Komari. Lurah Komari itu mantan Kuden. Oh, Lurah Kuden. Madep. Lore toko anyar gitu, Mas. Iya, koni Pulau Wanita. Asal di Pulau Ponorogo
ning kawedanan kota tajak ayu gawe cerita raok riok panggung festival. Festival. Nggih. Karena festival ini harus seragam. Jakarta menuju Podo. Podo, oke. Maune ora duwe pedoman dasar. Objek kabeh. Objek apa? Tabuan. Kota-kota. Jadi wis harus mengandang Pak Larso beri hadiah Ponorogo ini. Apa permintaannya Ponorogo? Sing diceluk aku lho, Mas. Oh. Aku Kodal niku bupati ini sinten? bupati ini kata Cumani. Oh, kada Cumani. Loh, kok begitu? Saya pernah tahu kehidupan Sudirman Bali. Gonyang Bali aku. Bermasalah. Saya itu kalau market itu Malang Kalau karo Kesra Jawa Timur. Ini Kesrane Mokhtar Abdul Qadir ini. Oh. Tapi aku JNE ini langsung Delok ke MP Sate. Galeri. Sate kan Kalimantan. Ning Nusa Dua, tak nih Bu. Sing aku kirim Tutut. Ini tidak. Soalnya aku lek kapan kabar nih. Tak ingin kabar. Betul. Wong Kerni kan sebelum Majapahit napa pripun? Itu ya berbarengan dengan tahun-tahun Majapahit. Oh, bersamaan. Oh, terus kalian putu hampir bersamaan juga nggih. Putu itu lebih non titik daripada. Tapi kalau ya pengker satu itu sampung. Oh, Wengker satu sampung yang mirah, golan mirah niku. Oh, bukan. Kan, Pengker dua terus bulan merah itu sudah zamannya Oh, baru lagi. zaman katong wisan. Oh, Wis bar katong, wis bar. oh manten katong malah. Wis bar 1496. Oh. Nah, kalau apa di Ageng Kutu bareng kan 10 tahun Sebelum. masih ada.